Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan bahan utamanya, yaitu kacang panjang. Untuk kacang panjangnya kita menggunakan 1 ikat dan udah kita cuci bersih, kita potong seperti ini, kurang lebih 2 jari. Selanjutnya kita rebus air. Jika udah mendidih, bisa kita masukkan kacang panjang yang udah kita potong-potong. Rebus kacang panjang hingga berubah warna atau kurang lebih 2-3 menit saja. Aduk kacang panjang hingga keseluruhan agar matangnya bisa merata. Jadi di sini kita masih menginginkan rasa teksturnya yang crunchy ya, nggak terlalu lembek. Jika sudah, bisa kita matikan kompornya, angkat dan masukkan ke dalam air dingin atau air es. Fungsi memasukkan kacang panjang yang telah direbus ke dalam air dingin atau air es adalah menghentikan proses memasak kacang panjang. Selain itu juga menjaga warna kacang hijau tetap hijau segar. Jika sudah dingin, bisa kita angkat dan sisihkan. Belah kacang panjang menjadi 2 bagian. Boleh menggunakan tangan atau dengan pisau seperti ini. Misalnya nggak ada waktu, boleh langsung ditumis tanpa harus dibelah 2 seperti ini. Lakukan hingga selesai. Jika sudah, bisa kita sisihkan ke dalam wadah. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya. Siapkan 7 siung dari bawang merah yang udah kita kupas. Selanjutnya kita potong kecil-kecil. Kemudian ada 5 siung bawang putih, ini ukuran kecil jadi menggunakan 5 siung. Kemudian kita potong kecil-kecil juga. Untuk cabai rawitnya kita menggunakan 5 buah aja, jadi disesuaikan dengan tingkat kepedasan masing-masing. Jika suka pedas bisa ditambahkan. Potong cabai rawit kecil-kecil dan tambahkan juga cabai keriting. Untuk cabai keritingnya ini ada 7 buah, kemudian kita potong kecil juga. Selanjutnya 3 butir kemiri. Untuk kemirinya bisa disangrai dulu, kemudian kita iris kecil-kecil. Ada 1 ruas kencur yang udah dikupas, kemudian kita potong kecil juga. Selanjutnya ada kunyit. Untuk kunyitnya kurang lebih 2 ruas jari. Selanjutnya bisa kita potong kecil juga. Jika semua bumbu udah kita potong kecil, masukkan ke dalam blender dan kita haluskan. Boleh juga menggunakan ulekan. Tambahkan sedikit minyak agar mempermudah saat menghaluskan bumbunya. Untuk hasilnya benar-benar lembut. Setelah itu baru kita blender cabai rawit dan cabai merah keritingnya. Siapkan juga bumbu cemplungnya, mulai dari lengkuas yang udah kita geprek, kemudian daun salam. Karena di sini terlalu lebar, aku potong menjadi 2 bagian. Berikutnya ada gula merah yang udah disisir. Selanjutnya tambahkan garam dan juga penyedap. Untuk santannya menggunakan santan instan ukuran 65 ml. Sekarang ke proses memasak. Siapkan wajan dan tuang sedikit minyak karena tadi udah ada minyaknya, jadi kita menuangnya nggak usah terlalu banyak. Kemudian masukkan semua bumbu yang udah kita haluskan. Tumis bumbu hingga benar-benar matang dan tercium harumnya. Jangan lupa masukkan juga bumbu cemplungnya, mulai dari lengkuas dan juga daun salam. Jika bumbunya udah matang, baru kita masukkan sedikit air dan juga santan. Kemudian aduk-aduk merata dan masukkan kacang panjang yang udah kita potong atau belah jadi 2. Maaf, pas masukin kacang panjang gak kerekor videonya ya. Jadi langsung ke proses icip rasa. Jika rasanya udah pas, bisa kita angkat dan siapkan ke piring saji. Nah, ini dia masakan hari ini, kacang panjang tumis santan bumbu kuning. Udah siap kita hidangkan. Semoga suka dengan resep kali ini dan selamat mencoba. Pertama-tama kita bisa siapkan bahan utamanya, yaitu pare. Di sini kita menggunakan 2 buah pare, kemudian buang bijinya.
Setelah pare dibelah jadi dua dan dibuang bijinya, kemudian bisa kita iris kecil-kecil, serong seperti ini atau sesuai dengan selera masing-masing. Jika sudah, bisa kita pindahkan ke dalam wadah. Untuk mengurangi pahit pada pare, bisa ditambahkan 2 sendok teh garam. Baluri pare dengan garam hingga benar-benar merata. Setelah itu bisa kita diamkan selama kurang lebih 5 menit. Sembari menunggu pare, kita siapkan bahan lainnya yaitu cumi asin. Untuk mengurangi kadar asin pada cumi, kita bisa siramkan air panas secukupnya, kemudian rendam sejenak. Sekarang kita beralih ke pare, dan parenya udah mulai layu, kemudian bisa kita remas-remas seperti ini, dan jika udah keluar airnya berarti itu tandanya bisa kita cuci hingga bersih. Tuang air secukupnya, kemudian bisa kita cuci bersih parenya. Ulangi beberapa kali, 2-3 kali, kemudian bisa kita peras seperti ini. Sekarang kembali ke cumi asinnya. Untuk membersihkannya cukup kita belah dan kita buang tinta hitamnya. Buang juga bagian tulang cuminya. Lakukan hal yang sama hingga semuanya terselesaikan. Dan jika cuminya terlalu besar, bisa kita belah jadi 2 seperti ini. Nah, ini dia hasilnya setelah kita cuci bersih ya. Jadi nggak terlalu asin. Kemudian siapkan juga 3 lembar dari daun jeruk. Sekarang kita siapkan bumbu halusnya, mulai dari 5 siung bawang merah. Untuk memudahkan saat menghaluskan, kita bisa iris kecil-kecil. Kemudian ada 5 siung bawang putih, iris juga kecil-kecil. Untuk bawang putihnya ini kecil-kecil ya, jadi menggunakan 5 siung. Bisa kita iris kecil-kecil juga. Ada cabai rawit merah 9 biji. Jadi untuk cabenya bisa disesuaikan dengan tingkat kepedasannya masing-masing. Kemudian cabai merah keriting 3 buah dan juga cabai merah besar 2 buah. Iris kecil juga dan masukkan ke dalam blender, tuang sedikit air agar memudahkan saat menghaluskan. Nah, ini dia hasilnya. Sekarang ke tahap memasak. Panaskan wajan dan tuang minyak secukupnya aja untuk menumis bumbu. Masukkan bumbu yang udah dihaluskan. Tumis bumbu hingga tercium harumnya dan benar-benar matang ya. Kemudian jika udah matang, bisa kita masukkan 3 lembar daun jeruk. Untuk daun jeruknya kita becek-becek biar keluar aromanya, dan juga cumi asin yang udah kita bersihkan. Tumis-tumis kembali hingga bumbu dan juga cumi asinnya tercampur merata. Masak cumi asin hingga benar-benar matang. Tuangkan juga sedikit air dari sisa blenderan bumbu. Sayang ya kalau dibuang. Tumis-tumis kembali hingga benar-benar tercampur merata. Jangan lupa kita cek rasa sebelum membumbuinya. Hati-hati dalam membumbui cumi asin ya, karena pada dasarnya cuminya udah asin. Setelah itu masukkan juga pare yang udah kita cuci bersih. Karena di sini rasanya udah agak asin, jadi cukup tambahkan gula pasir dan penyedap. Aduk-aduk kembali atau tumis-tumis kembali hingga semuanya tercampur merata dan parenya matang. Jika sudah, bisa dicek rasa lagi. Jika rasanya udah pas, bisa kita matikan kompornya dan pindahkan ke piring saji. Tips agar parenya tetap terlihat hijau, jangan dimasak terlalu lama ya. Sekarang pindahkan ke piring saji. Perpaduan pare dengan cumi asin yang diolah jadi satu tumisan ini benar-benar nikmat. Dengan nasi hangat cocok banget, apalagi untuk pendamping ibadah sahur nanti. Semoga suka dengan resep kali ini dan selamat mencoba. Oke guys. Bahan utama yang kita siapkan adalah kacang panjang. Di sini ada 1 ikat kacang panjang yang udah kita cuci bersih. Kemudian kita potong kecil-kecil seperti ini. Untuk potongan kacang panjangnya bisa disesuaikan, bisa serong atau seperti ini ya. Jika sudah, bisa kita sisihkan ke dalam wadah.
Untuk bumbu yang dibutuhkan ada 5 siung bawang merah, kemudian kita iris kecil-kecil agar memudahkan saat menghaluskannya nanti. 3 siung bawang putih kita iris kecil-kecil juga. Selanjutnya ada cabai merah besar, ini ada 3 buah atau bisa disesuaikan jika mau lebih pedas bisa ditambahkan dengan cabai rawit. Kemudian kita masukkan ke dalam blender atau boleh diulek. Untuk bumbunya cukup simpel, ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, kemudian setengah sendok teh kaldu jamur atau boleh menggunakan penyedap lainnya. Kemudian kita pecahkan 2 butir telur. Jika semua bahan dan juga bumbunya udah kita siapkan, sekarang ke tahap memasak. Panaskan wajan dan tuang minyak secukupnya saja. Jika udah benar-benar panas, baru kita masukkan bumbu yang udah kita haluskan. Tumis-tumis bumbu hingga tercium harumnya dan benar-benar matang. Nah, jika bumbunya udah matang, hasilnya seperti ini. Kemudian bisa kita masukkan irisan kacang panjang. Tumis kacang panjang dan juga bumbunya biar tercampur merata, kemudian tuang sedikit air kurang lebih 5-6 sendok ya. Masukkan juga bumbu yang udah kita siapkan, garam, gula dan juga penyedap. Tumis-tumis kembali hingga semua tercampur merata dan kacangnya setengah matang. Jadi untuk kacangnya nggak usah terlalu matang, masih ada tekstur crunchy-crunchy-nya ya. Nah, jika kuahnya udah mulai menyusut seperti ini, tapi masih ada airnya sedikit ya, baru kita masukkan telur yang udah kita pecahkan tadi, 2 butir telur. Kemudian orak-arik telur dengan kacang panjang dan juga bumbunya hingga menyatu dan juga matang. Orak-arik kacang panjang dan juga telur ini sangat cocok untuk menu sarapan pagi ya, selain praktis juga ekonomis. Jika telur dan juga kacang panjangnya udah menyatu seperti ini, itu berarti udah matang ya, dan kuahnya juga udah nggak ada. Jangan lupa dikoreksi rasa. Jika rasanya udah pas, bisa matikan kompornya, angkat dan pindahkan ke piring saji. Menu ini juga cocok untuk di bulan Ramadan sahur nanti ya. Semoga suka dengan resep kali ini dan selamat mencoba. Pertama kita siapkan bahan utamanya yaitu tempe. Untuk jenis tempenya ini nggak terlalu matang juga nggak terlalu mentah ya, jadi sedang aja. Kemudian bisa kita potong-potong, potong dadu tempenya atau sesuaikan dengan selera masing-masing. Jika sudah, bisa kita sisihkan ke dalam wadah. Berikutnya bumbu yang dibutuhkan adalah cabai keriting hijau atau cabai hijau ya. Boleh menggunakan cabai hijau besar ataupun cabai hijau keriting seperti ini. Selanjutnya kita potong dadu juga seperti tempenya, atau dipotong serong atau memanjang. Silahkan ya, jadi disesuaikan dengan selera masing-masing. Selanjutnya kita tambahkan cabai rawit merah 3 biji atau bisa menggunakan lebih jika mau lebih pedas. Potong cabai rawitnya kecil-kecil, jika sudah bisa kita sisihkan ke dalam wadah. Bumbu lainnya ada 7 siung bawang merah, kemudian kita iris tipis-tipis saja. Berikutnya ada 2 siung bawang putihnya ini lumayan besar, jadi kita potong tengah, kemudian kita iris tipis-tipis memanjang. Ada 1 jempol lengkuas, kemudian kita iris tipis-tipis atau bisa juga digeprek. 2 lembar daun salam, karena kelebaran jadi kita potong jadi 2 batang daun bawang kita iris kecil-kecil karena di kulkas ada sisa, jadi kita manfaatin aja ya. Kalau nggak ada bisa di skip. Selanjutnya kita siapkan untuk seasoningnya, ada gula merah yang udah kita sisir, garam dan juga penyedap. Siapkan juga kecap manis. Sekarang ke tahap memasak. Siapkan wajan yang udah berisi minyak dan panaskan. Jika udah benar-benar panas, baru masukkan tempe yang udah kita potong dadu. Sesekali diaduk, tunggu hingga warnanya kuning kecoklatan atau berubah warna, cukup seperti ini aja, jadi nggak usah terlalu kering. Bisa kita angkat dan tiriskan.
Masih di wajan yang sama dan kita kurangin minyaknya. Jika minyak udah panas, baru kita masukkan bawang putih, bawang merah yang udah kita potong tipis. Jangan lupa masukkan juga daun salam dan juga lengkuas. Tumis bawang merah dan juga bawang putih hingga layu dan tercium harumnya. Jika sudah, bisa kita masukkan cabai rawit dan juga cabai hijaunya. Tumis hingga berubah warna aja, kemudian bisa kita masukkan tempe yang udah kita goreng. Tumis-tumis kembali hingga merata, kemudian tuangkan sedikit air, jadi airnya nggak usah banyak-banyak ya. Kemudian seseningnya garam, gula, dan juga penyedap. Dan selanjutnya bisa kita tumis kembali. Biarkan benar-benar mendidih, baru kita masukkan kecap manis. Untuk kecap manisnya kurang lebih 3 sendok makan. Jika warnanya pengen lebih pekat, bisa ditambahkan kecap manisnya. Tumis-tumis kembali hingga benar-benar matang. Jika sudah, bisa kita masukkan daun bawang atau daun bawang bagian batangnya. Bisa kita campurkan ke dalam tumisan tempe. Jangan lupa dites rasa. Jika rasanya udah pas, bisa kita angkat dan pindahkan ke piring saji. Nah, ini dia hasil masakan hari ini, oseng tempe cabai hijau. Dimakan dengan nasi hangat untuk sarapan pagi bersama kerupuk. Kebetulan kerupuknya juga habis goreng. Cocok banget ya. Semoga suka dengan resep kali ini dan selamat mencoba. Pertama, kita siapkan bahan utamanya yaitu daun melinjo. Untuk daun melinjonya ini udah dicuci bersih, kemudian bisa kita iris. Iris daun melinjo memanjang atau sesuai dengan selera. Boleh juga dipotong-potong menggunakan tangan. Jika sudah, bisa kita sisihkan. Bahan kedua ada kecambah tauge yang udah kita bersihkan dan kita buang kulitnya. Biar lebih harum dan tumisannya makin sedap, bisa kita tambahkan dengan udang kering. Untuk bumbunya cukup simpel, ada 5 siung bawang merah, kemudian kita iris tipis-tipis. Selanjutnya ada 2 siung bawang putih, kemudian kita belah jadi 2 dan kita iris tipis juga. Tambahkan juga untuk cabenya, ini menggunakan cabai keriting merah 3 buah, kemudian kita iris kecil-kecil. Tambahkan juga cabai rawit, ini cabai rawit setan ya, jadi pedas banget walaupun menggunakan 7 buah aja. Kemudian kita iris kecil dan kita cacah. Jika sudah, bisa kita sisihkan. Bumbu lain yang dibutuhkan ada 1 bungkus terasi udang yang kecil. Sesening yang dibutuhkan cukup menggunakan garam, penyedap, dan juga gula putih. Sekarang ke tahap memasak. Panaskan wajan dan tuang minyak secukupnya untuk menumis bumbu. Jika minyak udah panas, masukkan bawang merah dan juga bawang putih. Tumis bawang merah dan juga bawang putih hingga layu dan harum. Masukkan juga 1 bungkus terasi udang dan kita goreng hingga benar-benar matang. Jika terasinya udah matang dan bumbunya udah mulai harum, kita bisa masukkan ebi kering atau menggunakan udang kering yang udah kita cuci bersih dengan air panas. Masukkan semua, kemudian kita oseng-oseng atau tumis-tumis hingga tercium harumnya atau matang. Jangan lupa masukkan juga cabai rawit dan juga cabai merah keriting yang udah kita tumbuk. Kemudian oseng-oseng lagi atau tumis-tumis kembali. Selanjutnya tambahkan juga bahan berikutnya yaitu kecambah kedelai. Jika udah layu dan warnanya udah berubah, bisa kita masukkan daun melinjo yang udah kita potong-potong kecil. Tumis-tumis kembali hingga semuanya tercampur merata. Jika warnanya udah mulai berubah, kita masukkan seseningnya mulai dari garam, penyedap, dan juga gula. Tumis daun melinjo dan juga kecambah hingga tercampur dengan bumbunya.
Jika sudah matang, bisa kita tes rasa. Jika rasanya udah pas, bisa kita matikan kompornya, angkat dan pindahkan ke piring saji. Jadi biar gak bosen, daun belinjonya gak cuma di sayur asam ataupun di sayur lodeh ya, bisa juga dioseng dengan kecambah dan juga udang kering. Cukup mudah dan simpel bukan? Memasak tumisan daun belinjo dan juga kecambah kedelai. Semoga suka dengan resep kali ini dan selamat mencoba. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment dan juga subscribe-nya. Sampai bertemu di video selanjutnya insyaallah dan wassalam. Siapkan adalah satu ikat kangkung yang udah dicuci bersih dan kita potong. Selanjutnya ada campurannya yaitu tauge atau kecambah. Cukup 1 mangkok saja yang udah kita cuci bersih juga tentunya. Untuk bumbunya cukup simple, cukup kita iris aja. Ada 5 siung bawang merah, kemudian kita iris kecil-kecil atau iris tipis. Kalau mau dicincang juga boleh. Jika sudah, bisa kita sisihkan. Bumbu selanjutnya ada bawang putih 3 siung, ini ukuran yang kecil ya. Kemudian kita iris tipis seperti halnya bawang merah. Bumbu lainnya ada cabai rawit dan juga cabai keriting. Untuk cabai rawit dan cabai keritingnya bisa disesuaikan dengan tingkat kepedasan masing-masing. Di sini kita cukup menggunakan 7 buah cabai rawit dan juga 1 buah cabai keriting. Kemudian kita iris serong tipis-tipis. Tambahkan juga 1 buah tomat merah, kemudian kita belah jadi 2 dan kita iris memanjang seperti ini. Sekarang ke tahap memasak. Siapkan wajan, tuangkan sedikit minyak atau secukupnya. Kemudian jika udah panas baru kita masukkan bawang merah dan juga bawang putih yang udah kita iris. Selanjutnya kita tumis-tumis hingga layu dan benar-benar tercium harumnya. Setelah itu baru kita masukkan cabai rawit, cabai keriting dan juga 1 buah tomat yang udah kita potong. Tumis-tumis kembali baru kita masukkan kangkung yang udah kita potong-potong. Tips agar tumisan kangkung tetap berwarna hijau, gunakan api besar. Kita tumis kangkung hingga benar-benar layu dan juga tentunya matang ya. Kemudian baru kita masukkan bumbu-bumbunya, mulai dari garam, gula, dan juga penyedap. Jika sudah, bisa kita tumis kembali hingga semua bumbu dan juga bahannya tercampur merata. Kemudian masukkan kecambah atau tauge kecil seperti ini. Dan kita tambahkan 1 bungkus dari sauri atau saus tiram. Tumis-tumis kembali hingga semuanya tercampur merata. Kemudian jika tauge atau kecambahnya udah layu, jadi cukup layu aja, masih ada tekstur crunchy-nya ya, bisa kita tes rasa terlebih dahulu sebelum mematikan kompornya. Jika rasanya udah pas, baru bisa kita matikan kompornya dan pindahkan ke piring saji. Waktunya plating, pindahkan ke piring saji dan siap untuk kita nikmati bersama nasi hangat. Nah, ini dia hasil masakan hari ini, tumis kangkung dengan kecambah. Semoga suka dan selamat mencoba.